Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudhistira Adipinto dalam program acara Pasti Bisa Pengadilan Agama Sengerti Bincang Santai. Dan pada pagi hari ini telah hadir bersama saya Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengerti, Ibu Mursyidah SAGMH. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Sudah pulih lagi kesehatannya? Alhamdulillah. Jadi gini Bu, seperti yang kita ketahui bahwa instansi Pengadilan Agama Sengerti ini adalah salah satu instansi pelayanan publik, yang mana masyarakat pencari keadilan datang ke sini untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dan kita berharap bahwa mereka bisa merasakan kepuasan yang kita berikan. Artinya pelayanan yang kita berikan mereka bisa merasa puas. Dan salah satu budaya yang kita harapkan adalah budaya hospitality, yaitu keramah tamahan kepada masyarakat pencari keadilan. Nah, bagaimana upaya Ibu agar bisa menumbuh kembangkan budaya hospitality tersebut? Silakan Ibu. Ya, makasih. Semenjak saya dilantik sebagai ketua di Pengadilan Agama Sengerti ini tanggal 4 ya. Februari 2021, kami di Pengadilan Agama Sengerti ini sudah mengadakan sosialisasi kepada petugas PTSP bagaimana seharusnya melayani, bagaimana seharusnya bersikap kepada pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Sengerti. Jadi di PTSP itu petugas harus menerapkan budaya 5S. Ya, 5S yaitu sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Iya. Ya, sehingga masyarakat bisa merasa nyaman dengan adanya budaya itu. Dengan gestur-gestur. Ya. Bagaimana mereka merasa dihargai dan dihormati, Bu ya. Oh iya. Dan apakah ada sarana lainnya supaya mereka merasa memang lebih nyaman lagi? Ya, selain itu di Pengadilan Agama Sengerti sudah diadakan sarana yang menunjang kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri. Ya, seperti kalau haus udah ada disediakan minum. Oh iya. Kemudian kalau lagi bosan mungkin itu bisa browsing dengan adanya wifi gratis. Ya. Kalau seandainya ngedrop itu HP atau Androidnya itu bisa chargernya sudah menyediakan box charger juga ya, sehingga akses mereka memang cukup lah ya ketika handphone mereka ngedrop, mereka bisa mengisi langsung daya baterai. Kebosanan mereka itu bisa teratasi. Iya. Berarti sudah upaya kita di PA Sengerti sudah cukup lah. Ya. Paling tapi kita selalu mengembangkan hal-hal lainnya supaya memang masyarakat merasa terpuaskan lah ya. Selalu ditingkatkan ya. Oke, dan selanjutnya bagaimana ZI yang sekarang sedang hangat-hangatnya di semua lembaga pemerintahan itu diupayakan untuk dilakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, upaya Ibu bagaimana Ibu terkait dengan pembangunan zona integritas yang ada di PA Sengerti ini? Silakan Ibu. Nah, kalau mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Pengadilan Agama Sengerti itu di awal tahun udah membentuk tim untuk pembangunan zona integritas ini, di mana di dalam tim itu ada 6 area. Yang pertama itu area manajemen perubahan. Yang kedua penataan tata laksana. Yang ketiga penataan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Yang keempat itu penguatan akuntabilitas kinerja dan keempat itu penguatan pengawasan. Yang kelima ya. Sedangkan terakhir itu peningkatan kualitas pelayanan publik. Itulah yang sebenarnya yang dituju untuk pembangunan zona integritas ini. Artinya semua karakteristik yang ada di instansi itu memang harus kita kembangkan semua. Mulai dari bagaimana merubah kultur set dan mindset sampai ke kepuasan pelayanan masyarakat itu semuanya harus setara Bu ya. Tidak menitik beratkan satu area saja, tapi semua area harus saling berintegrasi ya. Dan apakah setelah
penunjukan tersebut ada apa namanya evaluasi dan monitoringnya? Ya ada. Ya, selain itu sebelum Monef untuk peningkatan kualitas peningkatan kualitas pelayanan publik ini ya kami sudah mengadakan survei dulu. Oh survei ya, karena dengan itu indikator-indikatornya bisa kita lihat ya. Survei kepuasan masyarakat apakah mereka puas dengan pelayanan kita gitu kan. Selain pelayanan masyarakat juga survei indeks persepsi korupsi. Persepsi korupsi. Jadi di sana kita bisa memantau ada nggak pungli-pungli nih, jadi bisa ditindaklanjuti sekaligus kalau gitu kan. Jadi setelah ada survei, ada segala hal yang menuju kepada zona integritas itu, setiap bulannya kami juga mengadakan Monef monitoring evaluasi. Bagaimana nanti hal-hal atau kendala masalah yang ada bisa ditindaklanjuti segera, bisa diantisipasi juga Bu ya. Kemudian bagaimana dengan terkait dengan sekarang kan ada juga tuh cyber pungli. Ya, cyber pungli ya. Pungutan liar. Apakah juga ada? Ya, ada. Di Pengadilan Sekretariat sudah membentuk UPG yaitu unit pengendali gratifikasi. Oh, sudah ada juga Bu ya. Biar terpantau itu. Ya. Pungli-pungli yang mudah-mudahan nggak ada ya. Kan bisa memastikan nanti tidak adanya pungli di sini. Kalaupun ada nanti masyarakat bisa melaporkan ke Siwas ya, ke Siwas, Whistleblowing System ya, WBS. Agar memang kita semuanya bersih dari hal-hal yang memang bisa merusak citra ya di Pengadilan Agama Sekretariat. Dan terkait dengan inovasi nih Bu, inovasi kan juga merupakan salah satu hal terpenting nih dalam zona integritas. Terlebih lagi inovasi terkait dengan layanan publik nih. Apakah PS Ngerti memiliki itu Bu, inovasi tersebut? Ada beberapa aplikasi yang meningkatkan ya layanan publik ya, seperti adanya si Maskelon. Ya itu aplikasi bagaimana keluhan masyarakat ini tersalurkan secara online. Karena pandemi ini juga harus ada aplikasi yang seperti itu karena kita meminimalisir ya penyebaran virus Bu ya. Jadi masyarakat nggak perlu lagi manual nulis gitu ya. Cukup dengan handphone gitu. Dahsyat. Selain itu, selain keluhan online juga kalau masyarakat ingin mengetahui berapa sih biaya yang harus mereka keluarkan untuk berperkara di sini gitu kan. Ada aplikasi penghitungan panjar biaya perkara. Jadi mereka nggak perlu datang lagi ke kantor ya? Dari rumah mereka udah bisa mengestimasi berapa sih biaya yang harus saya keluarkan gitu ya. Jadi udah sampai di sini biaya udah ada, nggak perlu bolak-balik lagi jemput biaya. Betul. Jadi sangat efektif ya. Sangat efektif untuk di masyarakat. Dan terkait misalnya nih kan pernah juga ada akte cerai palsu yang dijual di Tokopedia gitu-gitu. Apakah itu juga sudah berusaha itu? Ya, di Pengadilan Agama Sekretariat juga sudah ada aplikasi validasi akte cerai. Jadi masyarakat bisa mengetahui apakah ini asli akte cerai yang mereka terima atau enggak. Itu bisa dengan aplikasi tersebut. Jadi bisa memantau keaslian kevalidan dari akte cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sekretariat. Wow, sangat berarti memang PSNT sudah cukup berusaha ya. Dan terus mengembangkan dan untuk melakukan perbaikan ke depannya Bu ya. Dan terkait dengan ini nih Bu, juga kita ketika ingin merubah sebuah mindset dan kultur set di Satker, kita juga harus memiliki agen perubahan. Nah, apakah PSNT sudah menunjuk agen perubahan tersebut di tahun 2021 ini? Tahun 2001 kami sudah juga sudah menunjuk 3 orang agen perubahan. 3 orang agen perubahan. Itu 1 orang dari hakim, 1 orang dari kepanitraan dan juga dari sekretariat ada 1 orang. Artinya di semua unit kerja itu ada masing-masing agen perubahan ya. Sehingga mereka bisa menampung semua aspirasi baik dari hakim, dari kepanitraan, kesehatan ya. Jadi mereka bisa menggerakkan lah ya. Jadi bisa membuat program kerja sih yang harus agar mindset dan kultur set ini berjalan mesti ke arah yang lebih baik gitu kan ya. Jadi inilah program kerja nanti. Itulah tugas dari agen perubahan ya. Oke. Dan bagaimana dengan role model Bu? Ibu kan sebagai pimpinan itu secara langsung dinyatakan sebagai role model. Karena sebagai pimpinan juga sebagai panutan ya. Nah, apa usaha Ibu sebagai role model di PA Ngerti ini? Sebagai role model itu kan pimpinan langsung jadi otomatis. Ya, jadi apa?
Jadi sebagai role model, pimpinan itu harus menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi ya. panutan. Bagaimana bersikap, bagaimana disiplin kerja, disiplin masuk, pulang, gitu Iya, kan. iya, betul. Jadi apapun sikap kita harus menjadi teladan. Menjadi teladan bagi Ya, bawahannya, bagi ya. pegawai. Cara bicara, Iya. ya, cara Bersikap, bertindak dan Iya. sebagainya, ya. Terus bagaimana sih agar memang kita benar-benar bisa kompak, Bu? Artinya bisa memiliki sinergi yang baik itu. Ya, ya selain sebagai panutan, sebagai teladan, ya sebagai pimpinan harus bersinergi dengan hakim-hakim, dengan bidang kepaniteraan, Iya, bidang kesekretariatan, dengan seluruh pegawai. Jadi apapun yang nanti kita programkan di tahun ini, insya Allah tercapai Bisa dengan berjalan adanya dengan baik, Bu, sinergi. ya. Artinya memang sudah tidak zaman lagi pimpinan itu Harus dilayani, ya, iya, tapi dilayani. bagaimana pimpinan itu melayani. Melayani. Nah, disitulah konsep seorang pimpinan yang baik, gitu ya. Dan juga bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan program-program yang telah Ibu siapkan. Karena memang dengan sinergi itu, saya pernah baca itu, dengan adanya sinergi 1 tambah 1 itu bisa menjadi 100, Bu. Tapi tanpa sinergi 1 tambah 1 itu tetaplah menjadi 2. Artinya tidak ada perubahan di situ. Gitu, Bu, ya. Ya. Oke, dan sangat seru sekali perbincangan kita pada hari ini, tapi memang kita ada keterbatasan waktu, Bu. Ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan acara ini, dan nantikan video-video singkat kami di hari-hari berikutnya dengan narasumber-narasumber yang berbeda tentunya. Demikian bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun YouTube kami, dan nantikan acara bincang-bincang santai kita selanjutnya dengan para narasumber yang berbeda tentunya seputar program-program yang ada di PA Sengeti. Saya Yudhistira Devito undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.